Di depan dia, di ujung lorong itu berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya putih lusuh, kayak pakaian rumah sakit yang udah lama banget. Mukanya itu nggak kelihatan jelas karena tertutup rambut, jadi rambutnya itu ke depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desi, di channel Gria Demit. Terima kasih sudah mampir dan klik video ini ya. Nah, untuk segmen kali ini spesial banget, nggak kayak seperti biasanya. Di sini saya akan membagikan cerita nyata yang diberikan oleh teman-teman Gria Demit. Di video kali ini aku akan menjelaskan kisah nyata yang dialami oleh temannya Mbak Eka. Hai Mbak Eka, terima kasih sudah ngirimin ceritanya ke aku. Ya walaupun memang ceritanya itu nggak panjang ya guys ya. Ceritanya pendek gitu. Tapi ya ini menurut saya tuh menarik aja gitu untuk bisa disampaikan melalui video ini. Dan mungkin apabila dari rekan-rekan semua nih ada yang suka dengan segmen seperti ini, boleh komen di bawah dan juga nanti saya akan menyediakan video-video yang lebih panjang. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke, jadi gini ceritanya. Anggap saja cowok temannya Mbak Eka ini namanya Mas Dika ya. Nah, FYI, Mas Dika ini adalah orang yang seneng banget sama yang namanya eksplorasi tempat-tempat horor atau tempat-tempat angker. Tahu kan ya, yang suka keliling-keliling nyari di gedung kosong, rumah tua, atau ke kuburan tengah malam buat ngetes nyali gitulah. Nah, suatu hari Mas Dika ini dapat info tentang gedung tua di pinggiran kota. Katanya nih, gedung tua ini udah kosong puluhan tahun dan dulunya pernah dipakai sebagai rumah sakit. Tapi anehnya, banyak kejadian mistis yang bikin gedung ini ditinggalin gitu aja. Jadi dulunya waktu berfungsi sebagai rumah sakit, mungkin kebanyak kejadian-kejadian aneh sehingga mengakibatkan tempat ini ditinggalin. Nah, teman-temannya juga udah sering banget bilang nih ke Dika nih buat gak usah main-main ke tempat-tempat kayak begituan, takut ada apa-apa, takut bahaya. Cuman ya namanya Mas Dika ini udah hobi. Jadi dia tuh ngerasa semakin serem itu semakin seru. Nah, apalagi setelah dia browsing-browsing nih dan lihat beberapa orang yang pernah masuk ke gedung itu cerita soal penampakan, suara-suara aneh atau benda-benda yang bergerak sendiri. Nah, bagi Dika ini kayak suatu tantangan yang harus diselesaikan atau dijawab gitu. Nah, ceritanya nih, malam itu sekitar jam 11 malam, Mas Dika ini berangkat sendiri ke gedung terbengkalai itu. Teman-temannya itu nggak ada yang mau gitu. Mereka tuh cuman bilang, lo gila ya Dik ya, ke tempat-tempat angker kayak gitu. Lu nggak takut apa? Gitu. Cuman, Mas Dika cuman bilang gitu kan, aku tuh makin penasaran gitu kalau nggak masuk tuh gitu. Lalu Mas Dika itu sambil bawa kamera dan senter, dia itu masuk ke halaman gedung yang dipenuhi ilalang dan rumput liar. Bangunannya itu udah kelihatan banget, tua banget. Nah, catnya itu udah mengelupas, kaca-kacanya banyak yang pecah, dan pintu depannya ini kebuka setengah gitu, kayak ngajak orang buat masuk gitu. Terus Mas Dika yang udah melihat kondisi itu kayak, ah gini doang mah, chill gitu. Terus Mas Dika ini udah ngeluarin kamera kan ya, mulai rekam-rekam gitu kan, terus berbicara sendiri kayak berbicara sendiri gitu. Ah ini mah kayak nggak ada apa-apanya gitu. Terus ketika dia udah mulai masuk, suasana itu langsung beda gitu. Di dalam gedung itu tuh gelap banget. Nggak ada yang namanya cahaya sama sekali selain itu dari senternya Mas Dika itu. Nah, dinding-dindingnya itu penuh banget sama coretan-coretan. Nggak tahu itu coretan apa, coretan dari siapa yang nyoret-nyoret gitulah. Tapi ada satu hal nih yang bikin Mas Dika itu mulai merinding itu, yaitu suara langkah kaki. Nah, katanya nih awalnya pelan, kayak lah dari kejauhan itu, tapi lama-lama makin jelas, kayak
ngikutin dia gitu dari belakang. Nah, Mas Dika ini berhenti, nengok ke belakang, tapi ternyata itu kosong. Nah, Mas Dika itu cuman kayak senyum-senyum sendiri gitu, ngerasa mungkin, "Ah, ini mah cuma sugesti, santai aja Dik, baru masuk juga masa udah parno," gitu kan. Nah, tapi setelah jalan lagi nih Mas Dika, langkah kaki itu masih terdengar nih, nggak berhenti. Makin lama tuh makin jelas, makin dekat. Dika itu udah merasa nggak nyaman tuh setelah mendengar itu. Nah, setiap kali dia berhenti, langkah kaki itu ikut berhenti. Setiap kali dia berjalan, langkah kaki itu terdengar lagi. Kayak yang ngikutin dia gitu loh. Nah, si Dika itu berjalan ke seluruh lorong-lorong yang ada di sana. Nah, sampai di salah satu ruangan, dia itu menemui bekas ruang rawat. Tempat tidurnya itu besinya sudah berkarat. Kain gordernya sudah sobek-sobek. Nah, di sana itu suhu ruangannya itu mendadak turun drastis. Nafas Dika itu mulai berat pada saat itu. Nah, pada saat itulah dia dengar suara lain. Kali ini suaranya tuh perempuan, lembut, tapi ngeri banget. Terus dia ngomong gini nih, "Jangan di sini." Merinding. Suara itu tuh kayak berbisik di telinganya si Dika ini. Lah, Mas Dika ini langsung muter badan. Tapi tiba-tiba gak ada gitu, gak ada siapa-siapa di sana. Terus si Dika bilang, wah seriusan nih, ada yang main-main nih. Dia tuh mulai rekam-rekam sekitar sambil ngomong, halo? Kalau ada siapa-siapa kasih tanda dong. Wah, parah si Dika nih. Nyalinya gede banget ya. Terus setelah dia ngomong kayak gitu, gak lama tuh ada suara gemeretak di ujung ruangan. Satu tempat tidur besi itu tiba-tiba bergerak geser sendiri. Ngek gitu. Bikin suara berdecit kayak apa gimana sih suara besi yang ubin gitu. Nah, itu tuh suaranya tuh bikin bulu kuduk berdiri gitu. Nah, si Dika itu udah mulai merasa takut nih, yang tadinya sok berani nih, sekarang udah mulai gemetaran nih ya kan ya. Terus dia bilang, "Gak lucu, sumpah," gitu kan. Lalu si Dika ini balik badan mau keluar dari ruangan itu. Tapi kakinya tuh tiba-tiba tuh ngerasa berat. Seolah-olah nih ya, ada yang narik dari belakang. Terus si Mas Dika ini kaget nih. Langsung nengok ke bawah. Bener aja tuh, ada jejak kaki basah di lantai. Nah, jejak itu tuh gak berhenti di situ, tapi berjalan menuju pintu keluar. Jadi Mas Dika itu melihat tuh jejak tapi gak ada wujudnya. Nah, di situ Mas Dika itu ngikutin jejak itu sambil terus nyorotin ke kamera tuh jejak itu. Nah, ternyata jejak itu tuh menuju ke tangga. Pas dia sampai di tangga, tiba-tiba pintu di ujung tangga itu kebanting sendiri. Keras banget. Dia tuh kaget, Mas Dika tuh kaget, lalu lompat dan hampir ngejatuhin kameranya gitu. Jantungnya udah kayak mau copot kayaknya gitu. Nah, lalu pas dia coba buka tuh pintu, dia itu kayak ngeliat sesuatu yang bikin dia langsung mundur berapa langkah. Di depan dia, di ujung lorong itu berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya putih, lusuh. Kayak pakaian rumah sakit yang udah lama banget. Mukanya itu nggak kelihatan jelas karena tertutup rambut. Jadi rambutnya itu ke depan. Nah, Mas Dika ini ngerasa jantungnya itu berhenti sesaat. Dek. Cewek itu tuh berdiri dalam diam, gak bergerak sedikit pun. Terus Mas Dika tuh cuman kayak, gue cuma lewat, gak ganggu kok. Mas Dika. Terus Dika itu ngomong sendiri. Mas Dika itu ngomong sambil mundur pelan-pelan. Tapi perempuan itu mulai bergerak, bukan jalan ya, tapi melayang. Mendekat,
perlahan ke arah Mas Dika. Nah, Mas Dika ini langsung lari sekuat tenaga, nggak peduli lagi sama kameranya, senternya, atau apapun. Dia tuh lari terbirit-birit keluar dari gedung itu. Nggak berani nengok ke belakang sama sekali. Mana nih katanya berani Mas Dika? Aduh, masa setelah disamperin malah pergi. Terus pas dia udah sampai di luar dan agak jauh nih dari gedung itu, dia itu baru berhenti. Nafasnya tuh ngos-ngosan, pasti ya namanya lari, sekencang-kencangnya nggak inget apapun pasti ngos-ngosan. Keringet dingin tuh ngalir di wajahnya tuh, sambil gemetar dia itu ngeluarin ponsel tuh buat ngelihat, rekamannya tadi. Tapi pas dia buka videonya nggak ada apapun. FYI ya, jadi dia itu, kamera, dia ngerekam pakai kamera, juga pakai HP-nya juga gitu katanya. Jadi cuman, sebagai pendamping gitu. Nah, yang di kamera itu cuman hitam, nggak ada tuh suara langkah atau nggak ada tempat tidur yang geser, nggak ada cewek bergaun putih, semuanya hitam. Nggak ada kelihatan kayak seolah-olah tuh nggak ada kejadian apapun. Nah, tapi ya nah Mas Dika itu ngelihat sendiri, akhirnya dia tuh percaya bahwa itu tuh ada. Nah, sejak malam itu Mas Dika tuh nggak pernah lagi berani balik ke gedung itu. Bahkan sekedar lewat di depannya pun dia nggak mau katanya. Ah, ada yang beneran tinggal di situ. Dan dia nggak suka diganggu gitu. Nah, Mas Dika tuh udah percaya bahwa di situ tuh ada penunggunya dan penunggunya tuh nggak suka gitu tempatnya tuh diusik. Nah, jadi buat kalian yang suka penasaran nih sama tempat-tempat angker, mending pikir-pikir lagi ya. Siapa tahu nih yang kalian temuin bukan cuma sekedar tempat kosong, tapi ada penghuninya. Ya, nasibnya Mas Ika sekarang gimana? Jadi Mas Ika itu sekarang udah percaya bahwa yang namanya entitas itu ada. Terus dia itu udah mulai tobat ya, udah nggak mau lagi ke tempat-tempat, untuk uji nyali atau apa, dia tuh kayak kapok gitu loh. Itu pertama kalinya dia itu melihat entitas, makhluk gaib. Nah, menurut dia itu nyeremin. Makanya buat teman-teman yang, pengen ngelihat yang nggak bisa dilihat, tolong pikir-pikir lagi ya. Karena itu memang, kadang ada orang yang kuat, ada yang enggak. Jadi menurut saya sih mendingan ya udah apa adanya. Nggak usah sok-sokan pengen bisa lihat gitu. Udah nanti kalau saatnya emang Allah pengen kamu bisa lihat sesuatu, insya Allah nanti kalian melihat sendiri. Dan jangan sampai kalian itu kena mental gila sendiri gara-gara ngelihat sesuatu yang nyeremin. Ya, bye-bye aja ya. Oke, sekian, untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin suka untuk segmen kali ini bisa like atau komen, di bawah untuk video ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lagi dan saya bisa menyajikan video-video yang mungkin menarik dan menghibur untuk kalian semua. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Bye.